Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat kepada teman-teman semua. Hadir kembali di channel saya Sendung Tok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki lancar, dimudahkan dalam segala hal, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tidak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa jangan dijadikan sebuah halangan untuk beraktivitas. Oke, kali ini saya berada di Wirasaba, Kabupaten Purbalingga. Ini dalam acara berburu bambu unik. Berbicara atau membahas sebuah keunikan khususnya bambu unik itu memerlukan sebuah kejelian, memerlukan waktu yang lama agar bisa paham serta memahami. Karena apa? Bambu unik itu bambu yang pertumbuhannya tidak seperti bambu pada umumnya. Ribuan batang bambu belum tentu ada satu keunikan. Nah, tentunya keunikan yang berpakem atau mempunyai nama. Semakin unik, semakin langka atau semakin sulit didapatkan akan semakin bagus. Oke, ikuti terus perburuan bambu unik kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan bambu unik. Nah, ini saya posisi di dekat sungai. Kita sambil jalan teman-teman, karena dalam mencari keunikan bambu itu jelas perlu kejelian. Dan di sini juga saya himbau kepada teman-teman, saya dalam mencari bambu unik itu tidak menggunakan atau melalui ritual yang aneh-aneh, karena terkadang banyak yang bertanya apakah ada ritual khususnya. Kalau saya pribadi insya Allah tidak ada ritual khususnya. Nah, paling yang utama itu adalah kita berdoa. Nah, setiap kita menyelesaikan setelah sholat 5 waktu, kalau saya pribadi itu biasanya hanya sholawatan saja. Dan ketika mendapatkan bambu unik, waktu menebang pun itu juga tidak ada ritual khusus, kita langsung tebang saja. Nah, tentunya sebelum kita nebang, kita berdoa dulu, kita meminta kepada Yang Maha Kuasa agar diberi kemudahan, kelancaran, diberi keselamatan. Karena kita tidak dipungkiri, karena di rumpun bambu itu banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Nah, jadi untuk menangkalnya kita berdoa. Misalnya kita membaca Al-Fatihah, membaca sholawat. Nah, hanya itu saja teman-teman. Kalau kita berpikiran positif, insya Allah tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dalam berburu bambu unik juga ini banyak tantangannya atau risikonya. Bisa dari binatang-binatang yang berbisa, medannya terlalu ekstrim, dan lain sebagainya. Jadi jangan beranggapan kalau mencari bambu unik itu mudah, gampang, karena perjuangannya itu yang luar biasa. Jadi setidaknya kita saling menghargai satu sama lain. Misalnya kita nggak suka bambu unik khususnya, kita menghargai perjuangannya. Yang pasti kita menghargai ciptaan Sang Maha Kuasa. Karena apa? Hobi orang itu berbeda-beda. Misalnya saya suka dengan hal-hal yang unik, belum tentu orang lain menyukainya. Nah, tapi kita harus saling menghargai. Nah, walaupun kita tidak suka, tapi setidaknya ada ilmu yang didapatkan. Nah, ilmu yang didapatkan apa?
jelas akan mengetahui nama-nama pakemnya, filosofinya, serta mitos tuahnya. Nah itu, jadi kita saling menghargai dan akan menambah wawasan kita. Nah, begitu juga hobi teman-teman yang lain. Walaupun saya tidak suka, tapi saya menghargai. Karena apa? Rasa manusia itu berbeda-beda. Jadi kita setidaknya harus bisa saling menghargai, menghormati. Nah, mudah-mudahan ini mendapatkan. Dan ini juga cuacanya ini sudah mendung. Nah ini ada bunga bambu teman-teman. Nah ini mungkin kalau pembolang sudah pernah melihat bunga bambu. Nah karena apa? Umumnya bambu itu tidak berbunga. Nah ini berbunga, kecuali bambu kuning. Kalau bambu kuning ya buat hiasan itu sudah biasa berbunga. Tapi kalau untuk ampel itu biasa tapi masih sulit untuk ditemukan. Nah ini. Nah ini teman-teman. Nih. Inilah yang dinamakan bunga bambu atau kembang pring dalam bahasa Jawanya ini. Nah ini. Nah ini seperti ini bunganya. Nah ini. Kalau untuk di bambu kuning yang hiasan yang bambunya tipis itu sudah biasa. Tapi kalau untuk bambu ampel itu kadang ada yang berbunga tapi masih termasuk agak sulit ditemukan. Nah ini teman-teman, ini yang dinamakan bunga bambu. Nah ini juga ini. Nah karena apa? Normalnya bambu itu jelas tidak berbunga, sangat sulit untuk berbunga, apalagi kalau bunga bambu di bambu apus, ini lebih sulit lagi. Nah ini bunga bambu. Nah ini bunga bambu ini mitosnya ini sebagai sarana media atau media pengasihan kerezekian. Tentunya ada doa-doa penunjangnya. Nah ini bagi yang paham akan hal spiritual, ini bisa dimanfaatkan sebagai media kerezekian dan pengasihan. Nah, tentunya bagi mereka yang jelas mumpuni dalam hal ilmu hikmah, ilmu kebatinan. Karena apa? Mereka dilambari dengan keyakinan serta doa-doa tertentu. Karena walaupun doanya sama, tata caranya sama, tapi kalau bagi kita yang awam pasti akan hasilnya berbeda dengan mereka yang biasa dalam hal spiritual. Nah ini hanya sebagai media. Nah seperti halnya sebuah pisau, itu salah satu media. Nah bagaimana Kak agar bisa dimanfaatkan? Nah dimanfaatkan jelas harus ada atau diasah agar tajam, agar mudah digunakan atau dimanfaatkan. Nah ini hanya sebagai media, bukan kita terus mentuhankan ini gara-gara ini
hajatnya jadi terkabul. Itu salah kalau mempunyai pikiran kayak gitu. Karena manusia itu harus berikhtiar. Seperti halnya kita mau menghubungi teman saudara yang jauh, pasti perlu media, yaitu bisa handphone, surat, dan lain-lain. Tentunya kan jelas tidak mentuhankan handphone, tapi itu hanya sebagai sarana atau alat atau media. Nah, begitu juga dengan bunga bambu ini. Nah, itu bagi mereka yang mumpuni atau yang paham akan hal spiritual, ini bisa dimanfaatkan secara mistisnya. Nah, kalau pembolang ini biasanya ini dipakai sebagai hiasan. Kita ambil yang banyak terus kita taruh dalam pot atau vas bunga sebagai hiasan di meja. Nah, ini teman-teman, bunga bambu. Nah, oke, mungkin cukup sekian karena ini sudah mendung banget. Ini takut hujan karena ini saya jauh dari motornya. Ini mungkin 1 jam perjalanan untuk menuju motor, jadi takut kehujanan di jalan karena ini posisi saya sendirian. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita tentang keanekaragaman yang ada di alam, keanekaragaman ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini salah satu bukti kalau Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya pasti ada manfaatnya. Tergantung kita masing-masing mau manfaatkan untuk apa, bagaimana. Nah, ini oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam santun kepada teman-teman semua.